Halo bosku, di video kali ini saya akan berbagi sebuah inspirasi bagaimana cara meningkatkan ekonomi negara kita ini kembali. Kita tidak bisa menyerahkan ekonomi ini kepada pemerintah sepenuhnya, tetapi juga dimulai dari kita sendiri, dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri. Nah bosku, saya punya solusi yang paling simpel, tetapi sangat jitu untuk menekan angka pengangguran di Indonesia. Bagaimana caranya? Di sini aja. Pertama, hilangkan rasa takut untuk memulai apapun. Takut nggak ada duit, takut nggak ada modal, takut gagal, takut risiko, buang semuanya. Kedua, jangan mengharap, karena di belakang harapan ada kekecewaan. Jadi kalau Anda mengharap banyak, Anda akan kecewa besar. Tapi kalau Anda nggak mau kecewa, jangan berharap. Jadi jangan berharap Anda tidak kecewa. Saran pertama, harus punya kemauan. Kemauan itu harus dilengkapi dengan tekad yang bulat. Dan harus berani mengambil peluang. Harus tahan banting dan tidak boleh cengeng. Mau usaha, wah nggak ada duit. Dikasih duit, usaha apa ya? Dikasih tunjuk usahanya, wah gimana pemasarannya? Kalau orang kayak gitu mati aja dah udah. Bersyukurlah. Nah bosku, Indonesia sekarang dalam keadaan terpuruk dari segi ekonomi dan juga jumlah pengangguran. Otomatis itu membuat pemerintah menjadi kocar-kacir untuk melakukan peningkatan ekonomi secara signifikan dengan persentase yang tinggi. Padahal sebetulnya gampang aja. Kita jangan berharap kepada pemerintah karena pemerintah punya keterbatasan. Kita harus berharap kepada diri kita sendiri. Melalui apa bosku? Yaitu menciptakan lapangan kerja untuk diri kita sendiri. Jangan hanya mengandalkan pemerintah dan juga mengandalkan perusahaan besar. Oke bosku, sekarang saya akan menjelaskan beberapa analisa saya tentang cara menekan angka pengangguran dan meningkatkan ekonomi secara pesat bosku. Gampang bosku. Kita mulai dari diri kita sendiri. Yaitu bosku, kita harus mulai dari UMKM karena UMKM adalah merupakan tonggak dan juga akar dari perputaran ekonomi di kalangan bawah. Untuk memperbaiki ekonomi negara ini kita harus mulai lagi dari bawah. Karena apa bosku? Percuma aja pohon itu daunnya hijau tapi nggak ada buahnya. Nah sekarang yang kita harus pupuk pertama itu adalah akarnya. Karena semua nutrisi-nutrisi itu dimulai dari akar dan dia akan menjadi buah. Oke bosku, UMKM adalah tonggak dan juga akar dari perputaran ekonomi bangsa ini. Simpel bosku, kalau bosku nggak percaya, saya buktikan. Di Indonesia ini ada 84.000 desa di seluruh Indonesia. Dari satu desa saja, kita harus punya 15 UMKM dengan jenis yang berbeda-beda. Oke? Dari 15 UMKM ini, satu UMKM aja punya 2 anggota, punya 2 karyawan. Dan ownernya 1 orang, pemiliknya. Otomatis sudah ada 3 orang yang bekerja di satu UMKM di setiap desa. Dan dari 15 UMKM yang ada di satu desa, berarti akan ada 45 orang yang sudah mendapat pekerjaan tetap dan akan mendapatkan pendapatan tetap di satu desa. Nah, jika kita kalikan dari 45 orang di satu desa dikalikan dengan 84.000 desa di seluruh Indonesia, maka kita sudah bisa mengurangi angka pengangguran sebesar 43,2% dari angka pengangguran yang ada sekarang. Bahwa di Indonesia sekarang tahun 2021 ada 8,75 juta orang yang menjadi pengangguran. Meningkat 1,8 juta orang dari tahun 2020 akibat pandemi Covid. Nah, ini tidak bisa kita biarkan. Jika kita biarkan pemerintah turun tangan sendiri, tapi tidak ada action dari kita, ini tidak akan mungkin terwujud. Nah, salah satu tonggak utama adalah UMKM. Sesuai dengan pesan B.J. Habibie, bahwa UMKM harus diperbanyak dan dilindungi. Dan dibuat undang-undang hukum yang melindungi dari persaingan-persaingan dengan perusahaan besar. Oke, contohnya begini. Kita memelihara DOC. DOC itu harus dirawat dengan baik. Berbeda dengan ayam yang sudah besar. Dia bisa cari makan sendiri. Dan DOC menghangatkan tubuhnya sendiri pun tak bisa. Nah, oleh karena itu, DOC perlu dilindungi. Sama dengan UMKM. Karena UMKM adalah bisnis skala kecil menengah. Oke, bosku. Simpelnya begini. Jika tadi ada pengangguran 8,75 juta orang, dikurangi oleh tenaga kerja yang sudah bekerja di UMKM di setiap desa, 3,7 juta orang di seluruh Indonesia. Maka sisa pengangguran hanya 47% lagi tugas pemerintah. Separohnya sudah kita bantu pemerintah. Dan pemerintah hanya punya tugas separohnya lagi. Jadi semua itu harus bergerak dari bawah bosku.
Itu baru hanya 15 UMKM di setiap desa. Bayangkan jika di satu desa punya 20-25 UMKM. Maka Indonesia tidak akan ada lagi pengangguran, ekonomi meningkat, ekonomi lancar semua. Jangan hanya mengharap pemerintah. Jangan hanya mengharap penerimaan PNS. Jangan hanya berharap penerimaan karyawan dari perusahaan. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Banyak cara. Berdagang sembako, beternak ayam, beternak sapi, dan hal-hal lain yang bisa kalian lakukan, bosku. Walaupun itu hanya cukup untuk diri kalian sendiri. Lama-kelamaan kalian akan menambah anggota satu orang. Karena setiap tahun usaha kalian akan meningkat jika kalian kerjakan dengan baik. Pelanggan kalian akan meningkat jika kalian punya kualitas yang baik. Kalian akan semakin dikenal ketika usaha kalian berdiri sudah lama. Tetapi jika usaha kalian baru berdiri 3 bulan, kalian ingin untung besar, itu mimpi. Karena mendirikan sebuah usaha itu butuh waktu yang lama. Tidak main-main, butuh kesabaran. Nah, jika ada orang hari ini baru usahanya 3 bulan, ingin kaya, itu mimpi. Dan mimpi itu bisa diwujudkan, tetapi bukan 3 bulan, bertahun-tahun. Maka diperlukan kesabaran. Dari cara simpel yang saya jelaskan tadi, hanya dengan memiliki UMKM di setiap desa, ya kan? Kita sudah mampu mengurangi 43% jumlah pengangguran di seluruh Indonesia. Bayangkan, bosku, hanya UMKM. Pemerintah hanya perlu membuka lowongan PNS dan juga perusahaan hanya perlu membuka lowongan untuk 47% sisa pengangguran. Dan 47% ini akan dikurangi juga oleh UMKM yang akan terus berkembang. Dan akhirnya Indonesia tidak ada lagi pengangguran. Jadi intinya apa? Mulailah dari diri kita sendiri. Kita perbaiki diri kita sendiri dalam segi ekonomi dan finansial, maka yang lain juga akan mengikuti. Jangan putus asa jika tidak diterima menjadi karyawan di suatu perusahaan. Jangan putus asa jika tidak diterima sebagai PNS di suatu instansi pemerintahan. Kita harus berani mengambil kesempatan dan juga harus berani mengambil peluang. Jangan selalu menunggu waktu, karena waktu tidak akan pernah tepat untuk orang yang selalu menunggu. Itu pesannya. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa dibagikan kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, hilangkan rasa takut untuk memulai apapun. Takut nggak ada duit, takut nggak ada modal, takut gagal, takut risiko, buang semuanya. Kedua, jangan mengharap, karena di belakang harapan ada kekecewaan. Jadi kalau Anda mengharap banyak, Anda akan kecewa besar. Tapi kalau Anda nggak mau kecewa, jangan berharap. Jadi jangan berharap, Anda tidak kecewa. Saran pertama, harus punya kemauan. Kemauan itu harus dilengkapi dengan tekad yang bulat. Dan harus berani mengambil peluang. Harus tahan banting dan tidak boleh cengeng. Mau usaha, wah nggak ada duit. Dikasih duit, usaha apa ya? Dikasih tunjuk usahanya, wah gimana pemasarannya? Kalau orang kayak gitu mati aja dah udah.